Rasanya dari awal, "Oh, ini karena disabilitas netra nanti ngerepotin dan semuanya." Itu kan berarti bentuk terkadang tuh orang itu, memikirkan kita, tapi dengan pikiran dia. Betul. Jadi saya harus, memberikan penampilan yang pertama tuh lebih prima, yang di mana saya harus membuat orang tuh tertarik sama saya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo IGTI Lovers. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kita berdua di channel Ikatan Guru Tunanetra Inklusif dan masih dengan tema besar kita yaitu melawan diskriminasi dengan narasi, dan sekarang alhamdulillah sudah sampai di episode ketiga. Ya Pak Sis ya. Bersama narasumber Diah Witasoka dari Sumatera Selatan. Ya, bersama narasumber kita hari ini salah satu anggota IGTI yang juga guru dengan hambatan penglihatan dan tetap yang bertugas di sekolah umum, dan dua orang narasumber kita yang sudah kita ajak ngobrol kemarin masih ada di Pulau Jawa ya Pak Sis ya. Betul sekali. Nah, sekarang Mereka berada di kita Pulau Jawa, ya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sekarang kita ya nyebrang melalui Selat Sunda, kita menuju ke Pulau Sumatera. Sumatera. Sedikit review Pak Sis, podcast kita yang episode 2 kemarin, yaitu dengan salah satu guru dari SMK 1 Magelang ya Pak Sis ya, Betul, ya. yaitu Pak Ujang ya. Sekolah yang Eh, besar, luas lahannya saja 10 hektar. Luar Jadi tidak biasa. bisa bayangkan itu. Dan pesan yang sangat saya ingat sampai hari ini bahwa Pak Ujang mengatakan inklusivitas itu dimulai dari gurunya. Iya, benar. Wah, kalau IGTI Lovers, para subscriber kita ingin tahu lebih lengkap seperti apa yang dimaksud oleh Pak Ujang tentang inklusivitas itu dimulai dari gurunya, maka langsung aja cari videonya. Temanya sama, melawan diskriminasi dengan narasi, untuk episode kedua. Ya, gitu ya Pak Sis ya. Iya, benar sekali. Jadi untuk menginklusifkan pendidikan di Indonesia, kita perlu men- menyebarluaskan, membumikan seperti apa sih bentuk-bentuk diskriminasi dan bagaimana kita mengantisipasinya agar tidak terjadi lagi bentuk-bentuk diskriminasi kepada kaum disabilitas. Nah, hari ini narasumber kita dari kaum Hawa, ya, dari itu seorang guru perempuan, gitu ya, yang juga mengajar di sekolah setara sekolah menengah atas, tetapi karena di bawah Kementerian Agama, jadi ditugaskannya di Madrasah Aliyah Negeri. Nah, siapakah narasumber kita, walaupun sudah di-spill tadi sama Pak Sis namanya, tapi langsung saja kita sapa yang nan jauh di sana untuk kita berkenalan dan bisa lebih tahu banyak tentang dirinya. Gimana Pak Sis? Bisa Ya, kita kita undang sapa saja. sekarang? Assalamualaikum, Mbak Wita. Assalamualaikum Mbak Wita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar suaranya sangat bersemangat sekali ya. Jadi Oke. kayaknya murid-muridnya jarang tidur di kelas kayaknya kalau suaranya kayak gini. Ya, thank you. Gimana kabar Mbak Wita, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Wita di sebelah mananya Sumatera Selatan Mbak Wita? Sumatera Selatan. Di sebelah mananya nih? Kan ada Palembang, ada Di Banyuasin, ada kabupaten, salah satu kabupaten di Sumatera kabupaten. Selatan. Oh gitu, siap. Oke, Mbak Wita,
Sebelum kita banyak ngobrol tentang tema kita hari ini yaitu melawan diskriminasi dengan narasi, coba dong diperkenalkan gitu Mbak Wita, eh, siapa sih seorang Wita ini gitu kan? Kemudian apakah menjadi tunanetra sejak lahir atau usia-usia remaja atau dewasa gitu secara singkat aja dan secara singkat juga perjalanan studinya seperti apa hingga saat ini sudah menjadi seorang guru di sekolah umum. Gitu Mbak Wita. Silakan Mbak Oke. Wita. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada GTI yang memberikan kesempatan saya untuk berbagi dan sedikit mendiskusikan tentang tema yang tadi dibahas, melawan diskriminasi dengan narasi. Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang profil saya, profil biasa, tapi luar biasa nanti jadinya ya. Wih, Oke, mantap. nama saya lengkap saya itu Diah Witasoka. Teman-teman bisa manggil saya Wita dan saya lebih dikenal di kalangan siswa dengan nama Diah. Saya berasal dari Sumatera Selatan, Palembang, dan saya menjadi seorang tunanetra pada usia 15 tahun ketika di kelas 10 SMA. Lalu saya sedikit tidak bersekolah ya, berhenti sekolah selama 2 tahun karena butuh waktu untuk menyeimbangkan status baru saya yang awalnya non disabilitas menjadi seorang disabilitas. Lalu saya sempat belajar Braille di SLB di Kota Palembang. Lalu saya melanjutkan tingkat SMA saya di Yogyakarta, SMA, dan saya kembali lagi melanjutkan S1 saya di salah satu universitas negeri di Yogyakarta, dan kembali lagi saya lanjutin S2 saya juga di salah satu negeri, salah satu kampus negeri di Yogyakarta. Jadi dua kampus yang berbeda. Lalu setelah saya menempuh pendidikan hampir 8 tahun dari SMA S1 S2 di Yogyakarta, saya kembali ke Palembang dan saya mengikuti tes ASN dan alhamdulillah sekali coba diberi kesempatan sama Allah dan diberikan amanah, saya lulus dan saya menjadi seorang guru di salah satu instansi, salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Selesai. Wow, Luar biasa. luar biasa Pak Sis ya. Iya, Ternyata kurang lebih 8 tahun studinya Pak Sis. 8 tahun studi setelah menyandang disabilitas ternyata. Iya, Betul. benar. Dan masih sangat belia ya ketika menjadi tunanetranya ya umur 15 tahun. Iya, Iya, benar. usia yang lagi seru-serunya itu. Seru Iya, lagi ngapain Pak Sis? baper-bapernya gitu Oh, ya, lagi lagi baper-baper baper-bapernya. ya. Wah, wah, tapi ngomongin baper, Mbak Wita sempat nggak saat itu mengalami fase di mana sangat down gitu, sangat insecure gitu, atau bahkan sampai introvert dengan keadaan yang saat itu baru Mbak Wita terima gitu. Ya, pasti dong, apa ya, terlepas dari berapapun usianya, Mm-mm. pasti pernah mengalami status tadi, perbedaan status dari yang dari bisa melihat sampai tidak bisa melihat. Dan apalagi saya tuh posisinya low visionnya tuh bertahap ya, disabilitasnya jadi nggak langsung Hmm, tiba-tiba blind total gitu tidak. Jadi memang oke. bertahap. Nah itu ada satu sisi mengatakan oke lah berarti bisa menikmati dunia selama 15 tahun setidaknya masih melihat warna. Tapi sebenarnya itu lebih menderita ya karena kita harus Hmm, meninggalkan segala sesuatu itu dan bertahap dan kayak mempersiapkan semuanya itu dengan eh, sudah tahu nih kita bakal jadi tunanetra, jadi kita harus mempersiapkan secara bertahap. Nah, itu yang sebenarnya agak rumit untuk mengatur perasaan kita dan otomatis perasaan down itu pasti ada. Ada iya. perasaan kita insecure, merasa tidak nyaman dengan keadaan kita, atau krisis percaya diri kita sehingga kita tidak bisa bergaul dengan yang lain. Itu pasti ada dalam posisi itu. Lalu apa yang Mbak Wita lakukan agar cepat bisa berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri. Oke. Berdamai. Berarti kan kita harus menerima diri kita dulu, tahu nih Yaps, posisi kita betul. di mana, kekurangan kita Mm-mm. di mana, dan kita harus terima nih sebenarnya ini bukan salah kita, bukan suatu hukuman, tapi sebenarnya ini suatu saya selalu menganggap menjadi seorang tunanetra itu tuh sebuah peran. Ya, peran setiap manusia itu punya perannya masing-masing dan saya diamanatkan sama sutradara kita ya Iya.
gara-gara dunia kita, dunia akhirat kita untuk menjadi seorang tunanetra. Nah, jadi mengemban peran ini tuh otomatis saya harus apa ya, menjiwai peran ini. Saya harus tahu bagaimana Wow. kehidupan tunanetra. Ketika saya melihat, oh tunanetra tuh ternyata kayak gini ya, oh bisa hidup ternyata, oh bisa bahagia, oh bisa tertawa, oh ternyata menjadi peran tunanetra walaupun memang sulit, tapi bisa juga kayak yang lain. Nah dari situ saya bertahap, oh ya berarti maaf, lalat aja yang tidak berguna, tikus yang dianggap sebagai hama, itu pasti ada fungsinya gitu ya. Iya, Nah, apalagi betul. saya, seorang manusia yang memiliki akal dan diberikan amanah untuk menjadi seorang tunanetra, saya rasa itu tidak menjadi hambatan saya untuk tetap hidup lebih baik. Nggak mungkin saya dilahirkan untuk menjadi kutukan bagi kedua orang tua saya. Saya berpikir kayak Wow, gitu. keren. Ya udah, Iya, jadi iya, iya. saya merubah mindset saya. Oh, berarti saya harus ada pola dalam hidup saya, harus menemukan konsep baru sehingga ya secara bertahap saya akhirnya bisa menerima dan berdamai dengan keadaan saya menggali kelebihan saya dan saya tidak berusaha untuk mengurangi kekurangan saya atau menutupi, tapi saya berusaha untuk meminimalkan kekurangan saya sehingga tidak terlalu terlihat. Oke, Itu jadi yang pertama. menggali kemampuan yang dimiliki dan tanpa menutupi kekurangan yang dimiliki. Gitu ya, Mbak Wita ya? Benar, kan sempurna Wah, itu ketika kelebihan plus kekurangan rumusnya. wes mantap. Kalau sempurna semuanya lebih itu bukan sempurna sebenarnya. Iya, Eh, over ya jadi. Iya, benar, namanya kesempurnaan itu ketika ada lebih plus kurang. Tapi Iya, kalau misalnya lebih semua itu nggak mungkin sempurna, atau iya, kurang semua itu nggak mungkin sempurna. iya. Kalau lemak kebanyakan jadi OB, Mbak. Jadi Iya, kelebihan. makanya dibuat setara aja sama Yang gitu kan idealnya gitu ya. kurikulumnya. Pasis, gimana Pasis? Iya, menarik sekali ini Waduh, langsung di awal itu ya. langsung baper kayaknya Pasis nih mendengar Iya, ceritanya Mbak kayaknya udah di awal nih. sepertinya narasumber kita kali ini ya, begitu apa namanya ya, Luar begitu biasa dahsyat ya. itu. Diawali dari titik 15 tahun sampai Betul. kalau yang kemarin ya review sedikit kalau yang Iya. narasumber Mas Ujang kemarin itu kan memang dari lahir. Jadi Oh beliau iya. lebih tidak merasakan indahnya, Perbedaan. ya, tidak merasakan apa namanya down seperti Oh itu. iya, adanya Nah, perubahan dalam hidup ya. iya, nah, Iya, betul, 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 tapi betul. sebaliknya kalau Mbak Wita ini kan setelah menjadi orang bebas, orang katakanlah bisa lari-lari, bisa melihat apa warna, bisa melihat kehidupan, tiba-tiba kemudian harus berada di Blank. dalam kegelapan, begitu ya. Iya. Jadi masuk ke dalam dunia kegelapan ya. Sorry banget jadinya ya. Oke, Oke, Pasis, dengan tema kita yaitu melawan melawan diskriminasi diskriminasi dengan dengan narasi. narasi. Kira-kira Pasis mau mulai dari mana dulu nih, Pasis? Oke, Silakan, Pasis. tentunya kata kuncinya adalah di diskriminasi. Namun demikian agar tidak salah mengerti bagi para IGTI lovers di sana, mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Wita. Menurut Mbak Wita, yang dinamakan diskriminasi atau orang menyebut diskriminasi itu, menurut Mbak Wita seperti apa? Oke, diskriminasi menurut saya ya tidak berdasarkan teori dan konsep kan. Oh ya, kalau Pandangan apa saya, ya di kamus tinggal lihat. ya. Oke, diskriminasi itu adalah perilaku atau sikap yang dilakukan secara sengaja sebenarnya yang dapat mengambil kesempatan atau mengambil hak dari orang yang dianggap diskriminasi tadi. Jadi kayak mengambil kesempatan. Itu kalau secara umumnya. Tapi kalau bagi saya kesempatan itu kalau sifatnya tidak merugikan saya dan walaupun itu sifatnya hak saya dan tidak merugikan itu bukan termasuk diskriminasi. Jadi memang Tidak tergantung dianggap diskriminasi menurut pandang. Mbak Wita begitu. Ya, sudut pandang kalau saya sih menganggap perilaku yang mana mengambil kesempatan hak-hak yang sifatnya merugikan dan itu yang membuat menurut saya itu diskriminasi. Itu aja sih perilaku yang dilakukan secara sengaja. Di garis bawah ya sengaja berarti ya. Gitu ya. Jadi disclaimer dulu. Jadi eh, dalam pembicaraan kita pada hari ini itu kita tidak mendefinisikan secara etimologi maupun semantik, tetapi bagaimana para disabilitas itu merasakan bahwa ini adalah sebuah bentuk diskriminasi, begitu kan ya.
Jadi ada Benar. pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas bahwa apa yang dilakukan oleh orang di luar sana ketika apa namanya bisa merugikan pribadi eh, penyandang disabilitas ini termasuk di dalam kategori disabilitas. Benar. Maaf, diskriminasi. Diskriminasi, ya benar. Ya. Artinya ada faktor kesengajaan ya, poin yang ditekankan ya Mbak Wita Iya, sengaja benar. untuk membuat orang lain itu tidak berpartisipasi atau tidak diberikan peranannya gitu kali ya Mbak Wita ya. Iya, secara sengaja yang pasti dia udah tahu, udah ngerti, udah tahu konsekuensinya, tapi tetap dilakukan. Oke. Jadi penekanannya di pada faktor kesengajaan Pak Sis. Oh, Ya, begitu. Jadi Seperti kalau nggak sengaja ya ya kita memaklumi. maklumi. Iya, ya maklum. apa nggak masalah kan? Nggak ada masalah. Betul, Ya betul, kan betul, mungkin nggak betul. kenal atau dia Hmm. nggak ngerti posisi kita atau memang ada kan beberapa disabilitas malah nggak terlihat disabilitasnya kan? Oh iya, betul. Nah, jadi tidak bisa Berkamuflase. dikatakan, iya, tidak bisa dikatakan, oh ini diskriminasi dengan saya. Karena nggak terlihat memang. Tapi Jadi nggak ada Mbak masalah. Wita sendiri ya, Mbak Wita sendiri bagaimana cara memastikan bahwa orang itu melakukan suatu sikap gitu ya, atau suatu kebijakan itu disengaja atau tidak disengaja itu Mbak Wita sendiri gimana cara memastikannya? Sengaja ya kalau misalnya dalam lingkungan saya dia udah tahu nih Ya, saya tunanetra dengan batas ya, kemampuan saya tiba-tiba masih diberikan misalnya tugas atau kebijakan yang agak menyesatkan dalam artian susah bagi oh, saya yaitu berarti oke. diskriminasi. Tapi Heeh. dengan catatan tadi kalau itu sifatnya merugikan hak saya eh Iya, ya itu berarti diskriminasi. Tapi kalau misalnya dalam artian walaupun itu memang diterapkan tapi tidak terlalu mengganggu saya, maksudnya masih iya. bisa walaupun agak sulit itu nggak ada masalah. Spesifiknya, Mbak Wita punya nggak contoh yang mungkin Mbak Wita alami sendiri atau teman Mbak Wita yang mengalami gitu ya. Ini wah ini bisa dipastikan diskriminasi nih kayak gini nih gitu. Sedangkan Diskrim. ada komparasi lain, oh ini mah nggak sengaja ini atau nggak bisa dimaklumi lah. Gimana tuh Mbak Wita spesifiknya? Kalau karena saya meminimalkan definisi diskriminasi, mungkin memang Mm-mm. ada bagi saya. Misalnya menurut orang ya yang melihat saya. Tapi karena saya merasa itu tidak diskriminasi, saya tidak masuk dalam hati, tidak terlalu diingat. Tapi memang ada beberapa misalnya kalau saya sharing sama teman-teman nih tentang kebutuhan kita di sekolah reguler, itu kan memang ada beberapa yang memang kalau menurut saya itu emang diskriminasi, misalnya kayak kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Ya, sebenarnya nggak ada masalah kan teman-teman ikut pelatihan asal secara tes dia mampu Ya, ya dikesertakan. Tapi kalau misalnya iya. alasannya dari awal, oh ini karena disabilitas netra nanti ngerepotin dan semuanya itu kan berarti bentuk diskriminasi kalau menurut saya. Kenapa nggak dicoba aja Iya, gitu loh. ya. Nah, Artinya jadi lebih jangan gitu menutup sih. kesempatan kepada siapapun ya Benar. intinya gitu ya. Ya, benar. Nah, merasa kalau itu Oke. merugikan atau tidak kan tergantung dari si subjeknya. Jadi lebih Iya, baik ditawarkan dulu, diberi kesempatan. iya, Nah, perkara dia mau nolak atau tidak, itu kan urusan yang si subjeknya. Makanya tadi saya bilang iya. itu merugikan atau tidak kan masalahnya terkadang tuh orang itu memikirkan kita, tapi dengan pikiran dia. Betul, betul, Ya, betul. tidak menggunakan sudut pandang yang kita gunakan. Jadi menganggap dirinya memang sudah benar di posisinya, tapi Iya, ternyata itu kurang tepat. iya, iya. Berarti mungkin gini, analogi yang sangat sederhana bisa saya visualisasikan begini. Ketika kita bertamu, kita kan akan dijamu ya oleh tuan rumah, dan kita akan ditawarkan beberapa minuman atau beberapa makanan gitu. Yang penting kan ditawarkan dulu ya, ada Ya, etikanya gitu ya, nggak ya, langsung perkara nggak nanti langsung tidak ditolak tidak atau langsung kontra, menjudge ya ya. Mbak, tidak langsung menjudge. Oh, Benar, oh tamu saya nggak suka kopi nih, saya nggak usah tawarin kopi gitu ya. benar, benar. Seperti itu. Oke, oke, oke. Jangan sok tahu gitu ya dengan pemikiran Heeh, orang lain kayak gitu kan. Harus dicoba dulu. betul. Makanya lebih ke sana sih, lebih ke ya berikan dulu kesempatan kepada disabilitas dan tidak semua disabilitas tuh nah terkadang kayak gini juga sih suka dipukul Gimana? rata Itu disabilitasnya tuh suka dipukul rata jadi contohnya. misalnya kayak apa ya misalnya kayak
tunanetra kan identik nih dengan suara yang indah, bisa nyanyi. Kadang Oh disuruh, iya betul. padahal kan nggak semua orang bisa nyanyi ya, kayak Bisa gitu loh. kori gitu Nah, ya. iya, kan ada face-nya masing-masing, Atau kayak gitu atau loh. yang paling sering ditemukan tuh kalau tunanetra pasti bisa mijit. Wah, Ah, iya benar, benar. Padahal kan nggak semuanya. Nah, itu kan sebenarnya tanpa sadar mereka mendiskriminasikan kita. Tapi, nah kalau yang kayak gitu menurut saya ya nggak apa-apa sih, karena memang general ya. Karena kebanyakan orang berpikir ke situ kayak gitu loh. Tapi ya, Iya, iya, iya. ya lah karena saya mendefinisikan diskriminasi itu dengan sudut pandang saya dengan sangat minimal, jadi saya anggap ya udah nggak apa-apa. Karena emang kayak gitu, Iya, memang suruh nyanyi, suruh jadi ngaji, terus apa pijit iya, ya. iya, Nah, ya iya, kayak gitu kan iya betul. kadang nggak, ya oke, bisa nyanyi bisa tapi nggak sampai dalam arti tanda kutip jadi artis gitu kan, harus tampil tuh kan nggak mungkin juga kayak gitu loh. Iya, Jadi kan iya, kadang iya, iya. malesnya di situ, itu aja sih. Seperti itu Pak Sis oh iya. ternyata luar Terus biasa. kalau misalnya seperti ini Mbak Wita ya, kadangkala apa orang-orang di sekitar kita itu menganggap ini kalau saya beri tugas ini kok merasa kasihan itu kalau misalnya dalam pikirannya sepertinya ini berat. Nah, seperti itu jadi lebih lebih kepada ini apa namanya? Lebih kepada sayang, jangan sampai eh, penyandang disabilitas itu merasa terganggu atau merasa kesulitan atau keberatan. Nah, kalau yang seperti itu, ini menurut Mbak Wita masih tergolong diskriminasi atau bisa dimaklumi atau seperti apa? Maksudnya misalnya kayak mana Nah, misalnya? gini, misalnya saya sebagai pimpinan kemudian mau ada tugas ini sebenarnya ada tugas. Kemudian saya menganggap bahwa oh kasihan ini kalau saya berikan kepada Mbak Wita. Mm-mm. Padahal Terus seandainya diberikan itu Mbak Wita mampu, bisa dan oke, bisa menyelesaikan tugas itulah itu. Kalau yang seperti itu menurut Mbak Wita ini masuk di dalam kategori diskriminasi itu atau eh, tidak dimaklumi? gitu ya maksudnya. Oke. Pertama, tadi dia melakukan sengaja atau tidak sengaja, pimpinan tadi misalnya sebagai contoh pimpinan. Kalau emang beliau tahu kemampuan saya dan masih menghalangi, oh nggak usah lah, nah itu berarti bentuk diskriminasi kalau dia udah tahu kemampuan saya. Tapi kalau misalnya dia dalam tanda kutip dia tidak tahu nih kemampuan saya, bisanya saya, dia tetap menahan dan tidak bertanya dan tidak terdengar sama saya, Ya itu tidak benar. masalah kayak gitu loh. Itu salah. Tapi seringkali tidak bertanya dan tidak tahu dan tidak mau tahu. Ini kan juga Repot itu. merugikan Iya, kita, kan gitu ya. sering terjadi kayaknya itu. Merugikan Iya, kita. Sebenarnya kita mau menunjukkan kan begitu ya. Kalau misalnya diberi tantangan, kita mau menunjukkan bahwa kita bisa, tetapi nggak pernah diberikan kan seperti itu. Bah- Bahkan kadang langsung sodori cap jempol, Pak. Seperti itu. ya. Nah, kalau yang kayak gitu memang kita yang harus pick up Eh, ya, dan harus mengedukasi. ya, kita harus sendiri yang menunjukkan kemampuan kita. Kalau emang kita layak kayak gitu loh. Kita layak nih dengan tugas ini kita bisa, dan kenapa kita harus dihalangi ya gitu loh. Tapi tergantung tadi ya, kalau tugas itu sekiranya misalnya gini, tugas itu mampu saya tapi repot bagi saya dan tidak ditawarkan, ya udah nggak apa-apa kayak gitu loh. Tapi kalau memang di misalnya kayak kesempatan pelatihan, saya juga ya tetap pengen lah pelatihan walaupun tidak terlalu sering, tapi saya juga pengen loh ikut pelatihan yang sifatnya bukan webinar ya, yang benar-benar Iya. datang kayak gitu kan. Nah, kalau Hmm. saya diberi kesempatan itu tidak diberi, ya saya agak pasti merasa sedih. Nah, tapi alhamdulillah saya memang dapat kesempatan itu kayak gitu loh. Karena kebetulan kalau di sekolah saya Hmm. mereka pada diberi kesempatan nggak mau dengan alasan lebih senior. Udah terlalu banyak sertifikat mereka gitu kan. Iya, iya, Dan memang, betul. nah mereka memang tidak menawarkan ke saya dengan catatan bukan karena saya tunanetra, tapi karena memang saya termasuk guru yang junior ya, masih berapa bulan gitu ya, jadi seorang ASN bergabung di sekolah tersebut. Jadi saya langsung menghadap nih sama wakilnya, saya bilang boleh nggak saya diberi kesempatan itu, kebetulan memang guru ABCDE itu tidak bersedia, saya bisa nggak diberi kesempatan, dan kebetulan kalau Mbak dia mau silakan kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kita juga Hmm. harus tunjukin nih kalau Harus emang show kita mau up ya, ya. iya benar, kita juga harus ya emang kalau kita mau dan itu hak kita dan kita mampu dan itu terkait dengan karir kita, ya ya kita ambil kayak gitu loh. Iya, Jadi Jangan cuma nunggu doang juga. lebih ke ini Mbak ya, lebih ke apa namanya, expose diri kita sendiri iya, begitu. emang show up. Benar, Mm-mm. benar, sombong dikit nggak Iya, apa-apa. Sombong dikit nggak apa-apa. Demi mengedukasi. iya, iya. Emang terkadang harus kayak gitu kan. Jadi Iya. waktu pas
di awal Sebe- sekolah itu kan memang Heeh. wajar ya, karena di Sumatera agak berbeda di Jawa. Jadi Oke, masih keberadaan disabilitas itu sebagai kayak anomali, hal-hal oke. yang tabu. Itu nggak dianggap black hole ya, anomali. Waduh, iya iya iya. Ya, sakingnya tuh. Jadi ketika ada disabilitas mengajar dan menjadi ASN tuh benar-benar eh apa ya, kayak bingung mereka gitu kan. Ya, Kayak aneh bukan, keanehan ya gitu ya. benar, pertanyaannya waktu pas ini Bu dia mau mengajar nanti ada asistennya, padahal saya tuh emang didampingi sama kakak perempuan saya kan, karena Iya, saya butuh butuh orientasi juga lah, nggak mungkin saya nyemplung langsung ke bisa tanpa, sendiri. otomatis nggak, saya butuh pendamping dulu untuk 1 hari kan, untuk ini kantor tuh kayak gini. Nah, jadi mereka nganggap saya ngajar tuh bakal ada pendamping. Oh, saya bilang saya enggak, ini bantu saya di mana kantor, di mana ruang kepala sekolah, di mana ruang wakil kepala sekolah. Jadi ngasih tahu Betul. navigasi saya aja gitu loh. Iya, Nah, iya, iya. tapi mereka udah buat pertanyaan kayak gitu. Wajar karena Hmm. nggak tahu. Nah, jadi dari situ saya jelasin saya bisa loh Bapak, Ibu, sekian, sekian, sekian. Jadi saya harus menarik perhatian mereka menjadi orang yang sangat interest apa ya. Jadi mereka interest sama saya gitu loh. Jadi saya harus, Mhm. sebenarnya saya itu orangnya nggak terlalu banyak terlalu apa ya, bahasa kita tuh terlalu menyombong Nuntut. diri. Bukan maksudnya nunjukin kita bisa ini, tapi kalau di awal-awal pertemuan Oh, biasanya saya memang harus 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 dalam arti eksis. benar kayak gitu, karena Betul, betul. harus ditunjukin dulu nih kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kepribadian saya itu, saya orangnya tipikalnya nggak terlalu suka mencolok ya, misalnya dalam Mhm. satu komunitas walaupun saya punya kemampuan bisa, saya lebih emang cenderungnya udahlah, ada yang lain ngapain saya gitu, saya lebih ke Iya, sana iya, iya. sebenarnya. Tapi emang ada satu kasus di mana saya emang kayak harus yang ngomong deh. Saya Iya, berdiri deh, nah yang kayak gitu di awal-awal doang sebenarnya. Kalau betul, saya sudah betul. dapat pijakan, udah dapat kepercayaan, udah ada banyak kesempatan, biasanya saya langsung, ya udah saya langsung kembali sesuai dengan karakter saya. Biasanya seperti itu. Ya, jadi memang apa ya? Menurut saya fenomena seperti ini sangat sangat pasti dialami oleh semua teman-teman guru dengan hambatan penglihatan atau tunanetra yang ditugaskan di sekolah umum. Sebetulnya kan secara jumlah saja kita sudah minoritas ya, gampang dikenali gitu. Tetapi sayangnya kita dikenali dari sisi kasihani gitu, bukan Mm-mm, benar. bukan dari Lebih sisi lebih ke negatif ya, iya lebih lebih ke negatifnya yang negatif gitu. dikenal. Akhirnya kita masih butuh effort untuk bisa mengeksistensikan diri kita sendiri juga dalam hal tertentu, Benar. kayak Ya. mampu mengkop. Effortnya itu lebih lebih besar, lebih Iya, kalau kayak orang biasa, orang normal ah, begitu iya, masuk ke lingkungan atau instansi itu, tinggal mm-mm, disadari ini pekerjaanmu jalan, tinggal walaupun jalan. belum tentu juga tidak mengalami Maksimal. perubahan gitu ya. Iya Sedangkan betul. kita eh, penyandang disabilitas masih harus membuktikan dulu apakah Anda bisa. Ya, Nah, benar sekali. Jadi kayak sales kan, kayak menjual, mempromosikan diri iya kita dulu di betul. awal. Jadi Jadi kayak kita gitu. kita kayak iya benar benar kayak sales marketing yang harus dilihat dulu target nggak nih orang kan gitu jadinya Nah, baru benar, kan dipercaya kayak gitu. gitu. Ya, benar. Nggak usah, Ya nggak ya usah ya muluk-muluk ya. dalam artian banyak orang, kita cari dulu target orang-orang yang bisa dilihat. Oke, mereka menganggap kita kasihan. Orang-orang kayak gitu lebih gampang sebenarnya. Lebih gampang Hmm, dideketin. Awalnya dia butuh kasihan, nanti lama-lama dia kagum, dari kagum itu dia ada rasa hormat, lalu rasa hormat dia mulai bisa mengakui kita. Jadi memang harus sudah tahapan, dan kita harus ngerti psikologis dari lawan bicara kita. Kalau saya sih melihat kayak gitu, setiap kali saya harus bahasanya sales tadi ya, mempromosikan dengan orang-orang dalam artian tanda kutip punya hati. Kalau nggak punya hati saya males. Maksud saya udahlah bodo amat, saya nggak mau jelasin sama orang yang pikirannya udah tertutup, udah tertutup. nggak Oh hati ya kayak gitu ya. udah close, apa ya udah nggak open Fine, minded pikirannya lah. ya Ah apa, gitu. nggak, pikirannya udah nggak terbuka, ya udah terserah. Jadi saya Oke, akan lihat dulu orang-orangnya kan, dari satu orang itu kan yang akan menjelaskan, nggak perlu saya harus berkuar-kuar lagi kan. Jadi kayak gitu betul. sih biasanya strategi saya cek yang mana yang sekiranya dalam artian bisa saya sentuh hatinya, saya bilang oh ini loh dunia saya ajak ke dunia saya, dan biar Mm-mm. dia sendiri yang mendeskripsikan bagaimana dunia saya, sehingga membantu Iya, saya untuk iya. mensosialisasikan siapa diri kita. Betul, betul, betul. Ya itulah fenomena-fenomena yang sangat sering terjadi dan mungkin setiap teman-teman
tunanetra yang berprofesi sebagai guru dan ditugaskan di sekolah umum pasti akan mengalami hal seperti itu ya Pak Sis ya. Betul, Ya, dan benar. hari ini kita ingin memberikan apa namanya ya Hmm, pembelajaran ataupun informasi edukasi. kepada Ha. GT lovers bahwa ternyata tunanetra itu nggak senaif itu kan gitu ya. Iya, 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 iya. Apa ya parah yang dianggap itu. Nah, eh, ngomong-ngomong eh, Mbak Wita ini kan sebagai guru di SMA ya di Madrasah Aliyah. Nah, Iya. eh, kalau boleh tahu ini mata pelajaran yang diampuh itu mata pelajaran apa ini Mbak Wita? Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dari kebudayaan Islam ya. Nah, Sejarah kebudayaan mungkin Islam. di dalam melaksanakan tugas sebagai guru sejarah kebudayaan Islam tentu banyak mengalami tantangan dalam eh, melaksanakan tugas sebagai guru gitu. Nah, mungkin bisa cerita ini Mbak Wita kepada kita di sini tantangan terbesar yang pernah dialami oleh Mbak Wita atau mungkin rekan Mbak Wita itu bisa diceritakan, Mbak. Oke, tantangan yang paling besar bagi saya sebenarnya memahami psikologi si anak tadi. Setiap kelas kan beda-beda ya. Setiap kelas beda-beda dari dan setiap tingkat juga pasti beda-beda kebutuhannya. Jadi oh, kelas ini pasif nih. Oh, berarti saya yang harus aktif. Aktifnya kayak mana? Nah, makanya lebih ke mengidentifikasi. Biasanya di dua awal pertemuan itu saya agak harus bahasanya mempertimbangkan ini anak bagus nggak sih buat lelucon atau nanti apa kayak mana. Jadi memang psikologis anak yang saya perhatikan ada atau anak yang aktif nih. Kalau aktif saya menggunakan media ini jadi lebih terlibat. Tapi kalau misalnya anaknya tidak terlalu aktif saya lebih suka menggunakan strategi ini. Jadi lebih ke sana sih, lebih ke tantangannya lebih sulit ke sana kalau menurut saya. Kan memahami setiap anak beda-beda dan setiap kelas terlalu banyak, jadinya agak sulitnya di situ sekitar seminggu atau 2 minggu untuk memahami karakter mereka. Gitu aja sih, klise sih sama kayak guru-guru lain. Saya rasa guru lain juga seperti itu. Tapi kalau misalnya terkait dengan kedisabilitasan saya, ya tadi saya juga harus memprofilkan diri saya sendiri di depan anak-anak. Jadi di awal pertemuan tuh saya tuh selalu memberikan kesan yang baik. Ibaratnya kan kesan pertama begitu menggoda gitu ya. Nah selanjutnya itu serah Anda gitu kan. Nah, jadi saya harus memberikan penampilan yang pertama tuh lebih prima, yang dimana saya harus membuat orang tuh tertarik sama saya. Nah, itu tantangannya. Dengan kedisabilitasan saya tuh pengen mereka tuh menerima keadaan saya dan ayo kita kerjasama di dalam proses pembelajaran ini. Itu lebih sulit karena saya harus merangkul mereka dengan keadaan saya. Itu kayaknya sulit memang. Tapi karena sudah selama bertahun-tahun, jadi saya rasa walaupun itu sulit tapi tidak masalah karena emang udah tugas kita setiap hari, ya oke, jalan kayak gitu. Tapi itu tantangan sebesar sebenarnya setiap tahunnya. Sulit bukan berarti tidak bisa kan begitu, Mbak ya. Iya Mungkin benar, cuma agak begitu besar tantangan agak yang menguras, dihadapi sebagai guru. agak berpikir Ya. gitu aja sih, agak nguras emosi mental kita aja sih. Iya, iya. Sebagai guru kan jangankan yang disabilitas, yang normal saja kadang-kadang mengalami hal serupa, kan begitu, Mbak Iya Gita. benar. Nah, tetapi di sini ketika Mbak Wita mengalami begitu banyak tantangan dan hambatan yang mungkin orang lain juga nggak menyangka, ternyata disabilitas netra pun bisa melakukan, bahkan boleh dikata dalam tanda kutip lebih sakti dari orang lain begitu dengan mata tertutup masih bisa mengenal teknologi dan bisa apa namanya menguasai teknologi. Nah, tetapi pertanyaannya selanjutnya adalah mengapa Mbak Wita tetap bertahan atau masih eh, memilih menjadi guru gitu? Nggak Saya kapok gitu loh, Mbak. menjadi guru Kenapa? Kan yang ada di berat kok sekolah masih ingin reguler jadi gitu ya, guru. yang sekolah reguler menjadi guru jadi di sekolah reguler kan maksudnya. Mm-mm. Menjadi seorang guru saja atau menjadi guru sekolah reguler beda loh konteksnya. Ya, kan selama ini Mbak Wita sudah menjadi guru di sekolah umum, sekolah Ya tetap yang bertahan, ya tetap bertahan menjadi apa seorang guru di namanya sekolah reguler. dalam Oke. hal ini kan kita tidak berbicara sekolah khusus yang dalam tanda petik SLB dan sebagainya kan begitu, yang mereka
sudah lebih mengenal dan memahami para penyandang disabilitas. Nah, sedangkan Mbak Wita itu kan berada di sekolah yang eh, barangkali baru pertama kali menemui seorang guru penyandang disabilitas, dan itu adalah Mbak Wita. Nah, tapi Mbak Wita tetap bertahan di situ. Mengapa masih bertahan sebagai guru di situ gitu loh? Oke, jadi sih ini lebih ke prinsip saya, sudut pandang yang saya punya gitu kan. Dari dulu saya, terlepas saya tunanetra atau tidak, saya tuh punya pemikiran saya nggak mau sama yang orang lain. Dari dulu, dari kecil. Jadi saya dengan saudara saya selalu berbeda. Walaupun dalam tanda kutip saya dalam satu rahim dengan dari mama saya gitu ya. Saya selalu berbeda. Orang ke A, saya mikirnya B. Selalu kayak gitu dari dulu. Orang mau mikirnya misalnya, ah cukup nih sekolah di Palembang. Oh, saya enggak. Dari dulu emang saya nggak pernah sama gitu kan. Saya memang berbeda terlepas saya menjadi seorang tunanetra ataupun tidak menjadi seorang tunanetra. Nah, jadi ketika saya menjadi seorang tunanetra, otomatis saya juga pengen beda sama tunanetra lainnya, kayak gitu loh. Ya, kalau misalnya tunanetra banyak nih yang menjadi guru di SLB sekolah khusus gitu ya. Saya dulu waktu pas sekolah, saya selalu ditawarin nih, oh ya udah, karena Wita punya bakat menjadi seorang guru, ini aja ambil jurusan yang memang pastinya ke SLB. Ya kan? Saya punya kesempatan itu sebenarnya. Tapi saya mikir, oh ini bukan style saya. Orang ke sana semua saya nggak mau kayak gitu loh. Saya selalu pengen beda. Makanya dari awal jurusan saya juga berbeda dari yang jurusan pada umumnya gitu kan. Nah, orang cukup sekolah di Palembang, makanya saya langsung hijrah ke Jogja. Karena saya beda, saya pengen beda, saya pengen, walaupun dalam tadi, misalnya saya nggak mau menonjol dalam satu komunitas, tapi sebenarnya saya tuh orangnya berbeda dari yang lain, dari dulu, nggak mau sama, tidak mau mencolok, tapi dalam artian saya anti mainstream pikirannya. Nah, kayak gitu bingung kan jadinya, nggak mau mencolok satu sisi, tapi satu sisi saya pengen beda. Nah, dari perbedaan itulah menjadi seorang guru itu sebenarnya akibat konsekuensi yang saya punya dari jurusan yang saya ambil kayak gitu loh. Jurusan yang saya ambil memang juga sudah berbeda dan memang harus difokuskan untuk di sekolah reguler. Ketika saya mengambil kesempatan pekerjaan ini, ya ini emang style saya gitu kan. Jadi ini emang emang style saya. Jadi saya nggak mungkin dalam artian tidak bertahan. Ini emang tujuan saya, tujuan dari saya sekolah, tujuan saya dari menempuh pendidikan gitu kan. Jadi ketika walaupun ada kesulitan, kalau yang kemarin sekolah itu waktu pas saya kuliah itu jauh lebih sulit loh dari yang sekarang gitu loh. Oke, Lebih oke. sulit karena Luar saya harus biasa. jauh dari orang Jadi, tua gitu ya. Mas Rafiq, jadi Mbak Wita ini eh, dalam ilmu yang digeluti kan sejarah kebudayaan Islam. Ternyata beliau tidak hanya mengajarkan sejarah, tapi ingin mencatatkan sejarah atau Wis, sejarah. Seperti mantap. itu. Ya, Karena apapun itu, dan pastinya akan iya, berbeda. Saya orangnya dalam artian betul. tanda kutip suka tantangan, ya. Tantangan saya nggak mau nih cuma di zona aman. Saya nggak suka. Kalau saya sudah di Wih. sini, ya kenapa? Makanya di kampus saya juga waktu pas saya dulu S1 di kampus A. Ketika saya mau bilang, Mas, saya S2-nya mau di kampus B. Lah, kenapa nggak kampus A aja? Kan udah biasa, dosen udah paham, paham, nggak kenal sama saya gitu. Oh, saya bilang nggak keren. Ya udah saya mau yang B aja gitu. Saya nggak mau nih di A Iya, lagi iya, kayak gitu iya. loh. Saya nggak mau kayak gitu loh. Jadi Ja- ya ya makan kalau misalnya ada kesempatan lagi saya nggak mau di Jogja lagi nih, saya mau ke kota lain kayak gitu. Nah, saya tipikalnya kayak gitu memang. Ketika saya menjadi seorang guru kan tadi emang kayak anomali ya. Orang lain tadi banyak kan menjadi seorang pijat, jadi Hmm. guru SMP ya. Saya jadi guru di madrasah dengan cara saya pengen nunjukin siapa diri saya dengan cara saya walaupun saya punya kekurangan itu aja sih, Jadi lebih simpel. jadi Pasis, Iya, Mbak iya. Wita ini dalam hidupnya selalu out of the box. Oh, betul. Tidak tidak ingin Tidak hanya mengalir gitu ya saja. tidak hanya ingin mengalir gitu. Ini Mengikuti sejarah, tapi mencatatkan sejarah iya, sendiri. guru sejarah yang bisa mencetak sejarah di dalam hidup sendiri gitu. Iya, Luar ya boleh lah, biasa. apapun itu. Yang pasti pengen Dan, beda aja, selalu dan pengen seperti beda. seperti Ya. kota yang ditinggali, Palembang, ini kan kota penuh sejarah itu kan. Wah, Kerajaan mantap. Sriwijaya dan seterusnya kan begitu. Unik gitu ya, makan kapal selam gitu ya. Nah, Mbak Wita, eh kembali lagi tentang kaitannya dengan kehidupan atau aktivitas Mbak Wita sebagai seorang guru di sekolah umum gitu ya, yang mana di sekolah tersebut sangat mungkin tidak ada siswa yang disabilitas gitu ya. Tetapi eh,
Coba saya mau tanya satu pertanyaan, Mbak Wita tinggal jawab penting atau tidak penting ya. Mm-mm. Sejauh mana sih apa penting atau tidak penting edukasi tentang pendidikan inklusif di sekolah umum? Penting. Nah, sejauh mana pentingnya? Karena gini, pendidikan inklusif itu seringkali disalahartikan Mbak Wita oleh masyarakat bahwa pendidikan inklusif itu pasti hanya terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus, tentang dunia disabilitas. Padahal kan yang kita harapkan pendidikan inklusif itu adalah pendidikan untuk semua gitu ya. Tidak ada batasan, tidak ada pembedaan gitu ya. Tidak ada perbedaan, tetapi faktanya masyarakat masih sangat salah dalam mendefinisikan pendidikan inklusif. Nah, sepenting apa sih menurut seorang Mbak Wita edukasi tentang pendidikan inklusif di sekolah umum? Oke, ya tadi masalah pendidikan inklusif, kata inklusif saja itu kan terbuka. Dalam artian Iya, memang tidak terbatas pada kedisabilitasan. Biasanya betul. pendidikan itu memang untuk semua sebenarnya ya, baik itu maaf Mm-mm. dari agama yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda, baik dari status sosial yang berbeda, begitu kan? Betul Tidak mesti sekali. harus dalam artian disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Bahkan anak yang terlahir jenius pun sebenarnya tidak bisa diberlakukan berbeda, gitu kan? Iya, Nah, konsep-konsep seperti ini memang butuh waktu dan penting sih penting. Cuma memang tidak bisa nih kita paparkan dalam artian misalnya kita buat seminar nih tentang inklusivitas. Tidak seperti itu. Jadi lebih ke include dalam artian ya percakapan sehari-hari nih. Misalnya ada contohnya ada percakapan guru. Anak ini nggak bisa mikir misalnya nggak bisa baca. Oh saya bilang maaf Bu, dia memang kayaknya slow learner. Slow learner dalam artian dia emang berkebutuhan. Nah, berarti dengan kata lain sebenarnya sekolah saya itu walaupun tidak belum bisa bukan belum bisa ya, dalam artian memang belum tersosialisasi untuk menerima disabilitas, tapi tanpa sadar sebenarnya setiap sekolah banyak. sebenarnya banyak sekali yang calon-calon slow learner gitu ya. Iya, Dan itu betul. nggak sadar sama gurunya. Makanya saya berikan pemahaman, Bu ini kategorinya slow learner. Nah, makanya butuh sebenarnya setiap masuk madrasah itu tes IQ dulu. Jadi Ada kita bisa. asesmen ya. Iya, tes IQ salah satunya kita bisa menentukan. Dan kalaupun memang dia dalam tanda kutip rendah IQ-nya, kita memberikan perlakuan yang berbeda. Tetap sama, cuma dalam artian perlakuan yang berbeda. Jadi memang step by step. Dalam artian pemikiran kayak gitu nggak bisa nih kita cuma woro-woro dalam artian, ih kita buat seminar nih atau di eh, buat modul gitu ya. Nggak bisa Iya. karena nggak semua orang mau baca. Jadi emang harus bertahap dalam artian dalam komunikasi sehari-hari. Jadi harus dijelasin nih inklusivitas itu kayak gini. Itu secara luasnya. Nanti kita Hmm. ajarkan bagaimana inklusivitas definisi secara kecilnya. Jadi emang Hmm. eh, penting banget. Bahkan siswa juga saya ajarkan, bukan hanya gurunya gitu kan. Saya bilang, kalian tuh sebenarnya disabilitas loh. Disabilitas apa Bu lah? Ini buktinya nggak bisa baca. Kamu tuh disabilitas, ngerti nggak? Enggak Bu ya. Berarti kamu Luar dijelasin biasa. kayak gitu loh. Dijelasin. Gitu ya. Iya, iya, Nggak iya. apa-apa kayak gitu. Tapi dengan cara yang baik. Bukan Elegan ya. Iya, baik. Bukan berarti, lo nih Nggak disabilitas. boleh Ngerti ngejudge. nggak? Kayak gitu. Enggak. Jadi emang lebih, oh kamu kekurangannya ini, jadi kamu harus belajarnya yang kayak gini, kamu bakatnya sebelah sini, jadi saya lebih ngarahin anak-anak. Oh iya Bu, benar juga sih Ibu. Nah iya nggak apa-apa sih kalau kamu nggak bisa di bagian ini, it's okay, nggak ada masalah gitu. Jadi lebih ke sana sih sebenarnya. Jadi kalau kalimatnya penting atau penting ya penting, seberapa pentingnya penting banget, cuma cara Hmm. menyampaikannya itu memang nggak gampang kayak gitu loh, sulit Hmm. sulit, apalagi dengan pemahaman masyarakat yang kompleks gitu kan. Kompleks banget. Mereka Iya. juga punya kecerdasan masing-masing dan memahami satu kata itu sangat sulit untuk mereka pahami kayak gitu loh. Jadi ya kalau menurut saya tadi bertahap aja sih sambil jalan selagi itu tidak ya merugikan saya dan teman-teman lainnya ya wajar sih kalau mereka agak kurang memahami tentang pengertian inklusivitas itu sendiri. Iya. Nah, itu apa yang tadi Mbak Wita sampaikan, itu sebenarnya fenomena yang sering kali terjadi di lingkungan sekolah manapun, yang mirisnya adalah pihak sekolah, baik dari pimpinannya, dari guru-gurunya, atau dari unsur-unsur di dalam sekolah tersebut itu tidak memahami bahwa ya mereka tidak sadar mereka sebetulnya sudah menerima banyak siswa-siswa dengan kebutuhan khususnya masing-masing gitu. Benar, Hanya saja mereka itu eh, cenderung em, apa namanya menilai anak berkebutuhan khusus itu dari fisik, misalkan ya kayak kita misalkan jelas tidak bisa melihat gitu ya.
menggunakan tongkat atau punya kendala dalam melihat sesuatu atau yang menggunakan kursi roda atau yang misalkan sahabat-sahabat kita yang apa yang tuli itu aja yang mereka cap bahwa itu ABK gitu. Tapi ketika ada anak yang sudah kelas misalkan sudah kelas 5 SD belum bisa baca atau kelas di SMP atau di SMA bacanya masih sangat lambat itu malah yang sangat miris terjadi pelabelan yang negatif kepada siswa tuh Mbak Wita. Wah anak ini malas nih makanya nggak lancar baca. Wah anak ini memang kayaknya nggak pernah belajar di rumah. Jadi jadi justru malah terjadinya malah justifikasi yang tidak bertanggung jawab ya Mbak Wita. Benar ya, karena tadi kurangnya pemahaman atau Mm-mm. definisi disabilitasnya terlalu dangkal. Iya Ya, jadi betul. tidak bisa disalahkan. Misalnya kita mengerti tentang inklusivitas, kita mengerti tentang disabilitas karena kita bermain peran di sana. Coba kalau kita balik nih, kita yang nggak merasakan, ya kan? Iya. Logikanya di situ. Misalnya kita bukan menjadi orang, menjadi subjek disabilitasnya. Bukan orang yang berkecimpung dalam dunia inklusivitas misalnya. Saya rasa juga saya memiliki pemikiran sama seperti mereka. Iya, Ya, iya, cuma iya. bedanya mungkin saya mungkin sedikit lebih terbuka kalau ada yang ngasih tahu, oh iya bener juga sih. Ada yang, udahlah bodo amat. Nah, sebenarnya sama. Pemahaman itu tuh sama seperti mengkonsepkan segala sesuatu. Misalnya, kayak saya pinter matematika, masnya nggak bisa matematika. Jadi saya mau matematika sebesar apapun ya masnya nggak akan ngerti, Nggak akan nyambung ya. nggak akan nyambung kayak gitu loh. Nah, walaupun dipahami, paling nggak cuma matematika yang standar. Oh, 3 kali 3 tuh 9, ya udah. Nah, tapi pemahaman matematika secara detail nggak akan ngerti. Kenapa yang menjiwai matematika itu kan saya. Nah, Iya, saya pikir iya, kayak gitu iya. aja sih. Jadi, ketika konsep inklusivitas itu tidak perlu memaksa sebenarnya. Orang tuh harus paham Hmm. dengan pemahaman kita atau harus memahami definisi itu kayak gini loh. Nggak mesti sebenarnya. Ya, tinggal ngalir aja Ya, perilakunya kayak mana. secara Kita tunjukin natural aja. aja ya Ya benar, mengedukasinya nggak ya. usah dikonsepkan, nggak usah dikotomi dalam artian, inklusivitas tuh harus gini loh pengertiannya. Nggak mesti loh. Kan saya selalu bilang sama Mm-mm. anak-anak ketika memahami suatu konsep atau memahami suatu permasalahan, sudut pandangnya coba perhatikan gitu. Misalnya kayak saya selalu bilang meja. Meja tuh kalau secara pengetahuan tuh ada berapa kakinya? 4, udah jelas gitu kan. Nah, tinggal kita lihat nih sudut pandangnya. Kalau dari depan kelihatannya berapa? Cuma 2 kan. Kalau dari sudut kiri berapa kelihatan yang 3? Kalau kita lihat dari atas itu malah nggak ada kaki. Tapi kita tahu nih, meja itu kakinya 4, kayak gitu loh. Nah, Mm-mm. kita lihat ketika kita menyelesaikan masalah, orang ini sudut pandangnya apa yang digunain sih? Iya, Yang iya, dari iya. depan, dari kiri, atau dari atas kayak gitu loh. Makanya saya lebih bahasanya menyelami perasaan pemikiran orang lain sebenarnya sebelum kita berbicara. Orang ini bisa nggak sih kita kita masukkan dalam konsep inklusivitas? Kita ajak nih, kalau Mm-mm. nggak sekitarnya nggak bisa kerjasama ya udah ngapain kayak gitu loh. Iya, Karena iya, dia punya iya. pemikiran sendiri kayak gitu loh. Lagi-lagi poin terpentingnya adalah jadilah orang yang open minded, yang tidak mudah Hmm. menjudge kondisi orang lain dan mau menggali sebenarnya potensi yang dimiliki oleh orang lain atau kebutuhan yang diperlukan oleh orang lain. Begitu kali ya Mbak Wita ya. Iya benar. Ya, dari kitanya aja kita kita nggak bisa, kita bisa mikir, merubah pikiran kita, tapi kita nggak bisa merubah pikiran orang lain. Iya, Udah betul. nggak apa-apa, jalanin aja. Emang kayak gitu kodratnya gitu. Ya udah, Perjuangannya di situ ya. Dan ya ngapain disitulah pentingnya repot-repot kayak gitu loh. wawasan gitu. Dan Kenapa disitu sis? dan disitulah pentingnya wawasan yang luas. Nah, Iya. kenapa Benar. apa yang disampaikan tadi itu bisa terjadi? Itu bisa karena wawasan yang sempit yang dimiliki oleh mereka sehingga memandang disabilitas itu ya sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak Iya. nah, begitu gitu. Nah, Ya benar, tapi maka nggak tugas kita disalahin di juga sini, tetap. tugas kita di sini juga menyampaikan informasi agar terbuka wawasan bahwa yang perlu dilakukan bagi orang-orang normal atau orang-orang non disabilitas terhadap orang-orang disabilitas itu seperti ini kan gitu, seperti yang kita bicarakan pada malam hari ini kan begitu kan ya. Ya, tapi kalau saya sih lebih ke cenderung gini loh. Pemberian informasinya itu eh, tidak dalam artian tuh kayak apa ya?
kayak kayak harus semuanya bisa kayak gitu informasi ya Ya, memang betul. yang dalam artian orang yang memang mau berkecimpung kita mau paksakan juga nggak, bukan paksakan ya, maksudnya kita memberikan wawasan itu bukan berarti mereka dalam tanda kutip malas untuk belajar, karena ini Mm-mm. masalah kesempatan sebenarnya, sama seperti orang yang maaf dalam tanda kutip mereka tidak pernah punya punya kesempatan untuk berpendidikan, maksudnya punya pendidikan S1 S2 atau SMA lah ya, tapi dia pintar sebenarnya, tapi dia cuma tingkat SMP nih misalnya kayak gitu, kita nggak bisa ngejudge nih, oh berarti maaf tanda kutip dia bodoh gitu, enggak ya, sama kayak gitu kalau menurut saya, kenapa mereka juga tidak punya wawasan, bukan berarti mereka iya males nggak mau mikir atau kayak mana, terkadang mereka juga tidak memiliki kesempatan. Nah, informasi yang diberikan kita itu cuma sekedar kesempatan, bukan sifatnya tidak menggurui. Nah, terkadang harus dibedakan loh. Terkadang kalau saya perhatikan orang yang menyemarakan kata inklusivitas itu sifatnya kayak menggurui. Harusnya kalimatnya adalah memberikan informasi yang sifatnya kesempatan. Ini loh, ditinggal milih kalian mau apa enggak. Nah, Ya. di situ yang terkadang kita sebagai disabilitas mau menginklusi sebenarnya Mm. bahasanya gitu, tapi Ya, selalu ya, gagal. Nah, gagalnya itu karena kita sendiri salah sebenarnya. Karena ya. kita memahami subjek kita, objek yang bakal diinklusi itu kayak mana pemikirannya. Nah, betul. Nah, Jadi gitu. Mas, yang saya maksud tadi bukan bukan dari pihak yang mengalami eh, hambatan dalam kesempatan tadi, Mbak Wita. Jadi Ya, orang-orang di sekitar eh, apa sih pihak yang dianggap disabilitas atau benar-benar penyandang disabilitas ini bisa memahami bahwa perlakuan yang harus diberikan kepada eh, para penyandang disabilitas itu ya harus sesuai dengan keadaannya kan begitu. Katakanlah ya, tunanetra benar. ya diberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh seorang tunanetra yang dan seterusnya kan begitu kan. Ya, benar. Nah, dari perbincangan itu udah lumayan agak jauh ini ya. Nah, kira-kira Mbak Wita ini kan nggak mungkin kan, artinya ketika melaksanakan tugas-tugas sebagai guru maupun membimbing siswa itu eh, perlu nggak dukungan rekan kerja sehingga Mbak Wita itu bisa apa mengoptimalkan kemampuan Mbak Wita dalam bertugas. Ya, pasti. Ya tadi, eh ketika kita menjadi seorang disabilitas, maka kita akan terkait dengan istilah mandiri. Nah, ini yang kemarin saya selalu berdebat dengan sesama disabilitas, kata mandiri. Mandiri itu bukan berarti semuanya serba sendiri loh, kayak gitu. Nah, dan saya memahami mandiri itu memang menjadi mandiri yang sebatas kita tetap. Nah, makanya walaupun saya dalam arti mampu nih, IT bisa mengajar, tapi saya tetap butuh rekan kerja yang lain gitu. Nah, mungkin saya serta-merta berdiri sendiri. Saya nggak akan sungkan meminta tolong kalau emang itu emang sulit bagi saya dan sifatnya memang visual. Jadi saya memang dalam artian ya memang nggak apa-apa, minta aja. Dan alhamdulillah karena saya juga berpikirnya santai, teman-teman juga alhamdulillah banyak bantu, nggak ada masalah. Jadi emang butuh pasti rekan kerja, Jadi pasti. tetap tetap ini ya kita harus maksud saya tuh ketika kita perlukan bantuan itu ya nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu minta Benar, jangan terpatok bantuan dari begitu kata ya. mandiri. Makanya terpatok dari kata mandiri itu selalu loh saya ingat banget tuh ada percakapan dengan saya ketika saya dulu masih kuliah, kata mandiri mendefinisikannya, dan saya nggak tahu berapa banyak orang mendefinisikan kata mandiri itu. Jadi ketika misalnya Mbak Wita bisa masak gitu kan, saya bilang dengan polosnya, saya nggak bisa masak, tuh tunanetra terus nih bisa masak loh gini-gini, nanti kalau punya suami gini-gini, ya saya bilang simple kok, kalau saya nikah ya tinggal saya beli aja, gampang kan. Apalagi sekarang. Nah, ya makanya eh, mereka mulai terpatok nih, harus itu tunanetra tuh bisa masak mandiri dan semuanya, dan kata mandirinya ya menurut saya ya oke, saya masak, tapi bukan berarti saya harus dalam artian masak yang kayak semuanya tuh bisa semua nih, kayak pindang rendang semuanya bisa ya, ya sebisa saya gitu kan, saya nggak harus punya tuntutan nih harus, ya kalau emang suami saya nggak bisa nerima saya ya berarti belum jadi suami saya kan, gitu aja sih logikanya. Nah, itu terkadang mandirinya itu kayak mana menyelesaikan tugas misalnya, kan saya suka gerem nih, mereka mandiri nih ngisi 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 apa namanya bahasanya, formnya sifat ASN.
mandiri nih sendiri, nggak minta bantuan orang lain. Padahal ujungnya apa? Nggak lulus kan administrasi. Nah, ya gitu loh. Jadi saya mikir, ya kalau kamu memang butuh ya bilang aja, kamu tetap ngetik tapi didampingi gitu loh. Nggak mesti Nah, kamu dalam artian sendiri, ujungnya apa? Ada kolom yang tidak terisi karena kurang teliti. Ya kan ujungnya apa? Efeknya masa depan kamu yang harus terabaikan lagi. Nah, yang kayak gitu loh, yang terkadang tuh konsep mandiri itu yang kayak mana. nah, Nah, betul sekali. Dan seperti ini yang kemudian kita bisa meminimalisir bentuk-bentuk diskriminasi. Tetapi kalau sebaliknya, justru kita memperlebar apa jarak antara penyandang disabilitas dengan pihak luar, artinya ya, orang benar. yang Karena pengen mandiri tadi. membantu kita kan begitu ya. Udah sendiri, iya pengen mandiri. Kalau menurut saya nggak apa-apa, misalnya kayak pengerjaan RDM. Di awal kan ya mungkin akses, tapi saya butuh nih, takutnya saya salah kan. Ya nggak, Oh, saya mana ngerti. Saya misalnya maaf, saya nggak bisa lihat, apa ya, misalnya mereka tahu saya nggak lihat, misalnya mereka nggak akan ngerti nih, misalnya saya kurang input, kurang teliti ya, maka saya tetap ngisi RDM, saya minta tolong cekin dong, bentar nggak sih? Atau dampingin dong, nah gitu loh. Tapi saya ngetik sendiri, ya gitu loh. Jadi nggak mesti saya harus karena saya ini bisa nih, oh udah saya sendiri gini-gini. Enggak juga sih kalau menurut tetap saya. berusaha sendiri Iya, seoptimal mungkin dan ketika harus divalidasi kita minta tolong, minta bantuan orang yang bisa memvalidasi itu sehingga iya kan? kesalahan sangat minimal bisa kita lakukan kan begitu ya. Bener. Jadi nggak dibilang nih, oh wajar nih kalau Bu dia salah karena dia tunanetra. Saya paling gemes banget yang kayak gitu. Ya tunanetra harusnya nggak usah salah juga sebenarnya, Iya, tapi kan iya, iya, betul ya. kami kayak gitu kan. Makanya saya bilang nggak apa-apa. Cuma kitanya mau nggak? Sebenarnya makanya saya bilang kalau tunanetra bilang mandiri, sebenarnya kamu bukan mandiri, nggak mau ngomong aja kamu. Karena kamu sosialisasinya kurang. Terus, Betul. emosi kamu kurang, kamu nggak bisa ngendaliin diri. Makanya kamu nggak bisa nih ngomong apa yang menjadi kebutuhan kamu. Ya bilang aja seharusnya dengan cara yang baik. Saya rasa orang tuh pasti banyak membantu. Cuma kita aja suka tertutup dengan dunia kita sendiri. Nah, ujungnya orang kayak gitu kan suka nggak inklusi. Nggak inklusi itu kamu. Karena mendefinisikan mandirinya juga salah gitu loh. Ya semuanya serba aneh kalau misalnya kalian sendiri yang punya dunia tapi nggak ngizin orang lain masuk dunia kamu kayak gitu kan, salah kayak gitu loh. Ya, intinya makna mandiri itu punya persepsinya masing-masing ya. Iya Dari benar. sudut pandang yang berbeda-beda juga. Yang penting, yang terpenting adalah apa yang menjadi target kita untuk kita lakukan itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu sih sebenarnya poin pentingnya. Jangan Iya. sampai karena kita khawatir dibilang tidak mandiri, akhirnya kita sungkan minta tolong, akhirnya Ya, kita iya. jadi menyusahkan diri sendiri justru Aku kan banyak kayak gitu. gitu, beneran, serius. Ketika saya dulu Mm-mm. di Jogja tuh suka belanja, misalnya belanja nih, belanja bulanan, ya saya biasa Mm-mm. cewek kan, bareng Iya, sama iya, teman. iya. Kenapa nggak sendiri aja Wita, kan harus mandiri. Sekarang pertanyaan saya, teman orang awas, cewek misalnya di usia 20-an, belanja sendiri, emang ada masuk mall, kayak orang hilang. Pasti sama teman juga kan, maksudnya terlepas dia tunanetra apa enggak ya. Ya nggak mungkin kan masuk ke mall, cuma sendiri gidik-gidik, bawa apa namanya stroller gitu kan, belanja sendiri Mm-mm. kayak orang hilang nggak sih? Iya, iya. Mereka juga butuh teman kan, maksudnya paling nggak beli apa sih, beli apa kayak gitu kan. Tapi kalau kita mungkin teman kita bantu nih membuat pertimbangan, Iya. jadi nggak ada masalah kayak gitu loh. Makanya saya kadang oke lah ya, mungkin mandirinya perspektifnya beda kayak tadi saya bilang meja tadi ya. Ya pokoknya tadi oke lah, kamu punya punya definisi sendiri, tapi ya di situ kadang saya mikir ya kamu sendiri yang bersulit kok. Iya. Nah, Mbak Wita, di lingkungan sekolah kan dua kelompok yang sangat sering ditemui Mbak Wita itu kan adalah rekan kerja atau yang suka disebut rekan sejawat dan juga siswa gitu ya. Nah, Mm-mm. Mbak, dengan keterbatasan atau hambatan penglihatan yang Mbak Wita miliki sebagai seorang guru di lingkungan yang umum gitu ya, gimana cara Mbak Wita bisa membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan siswa? Karena kan kita tahu ya banyak fenomena guru-guru yang apa namanya sangat humble, bisa sangat humble dengan rekan kerjanya, tapi ada juga yang tidak terlalu dekat dengan siswa atau sebaliknya gitu. Nah, Mbak Wita sendiri gimana? Punya punya pola tersendiri nggak atau cara tersendiri nggak untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja atau siswa? Oke, membangun hubungan yang baik itu pertama komunikasi jelas ya. Iya. Kita harus punya komunikasi yang baik dengan cara yang baik.
meminta dengan Mm-mm. cara yang baik. Terus yang kedua, berani membahasakan kebutuhan kita. Jadi lagi Ya, kembali mengkomunikasikan kebutuhan yang kita butuhkan iya, ya, jadi nggak ada masalah. Jadi saya nggak, saya orang tipikalnya emang kalau saya butuh ya saya bilang, itu aja sih. terbuka ya. Iya, dengan siswa pun saya image guru, ya enggak gitu kan. Saya tetap Hmm. tetap tetap bilang, tapi sesuai dengan prinsip-prinsip saya. Misalnya kayak ulangan nih, ulangan Hmm. misalnya apa namanya itu namanya tertulis, Ya. bikin tertulis gitu kan. Kadang siswa ngomong, Bu, nanti saya bantu pengoreksi enggak. Kenapa? Tugas saya guru. Kamu siswa nggak usah bantu saya ngoreksi. Nah, kayak gitu loh. Saya punya cara sendiri untuk ngoreksi dengan gaya saya nggak akan ngelibatin siswa. Nah, saya punya prinsip-prinsip itu dan siswa udah tahu misalnya peran ganda nih, Bu mau bantu nggak dikoreksi misalnya disilang? Nggak usah, saya sendiri aja. Walaupun kayak mana Oh. caranya saya punya prinsip-prinsip tertentu yang memang tupoksi saya nggak akan ngelibatin siswa. Nah, kayak gitu loh. Begitu juga dengan ketika saya berhubungan dengan teman sejawat saya, walaupun saya dalam arti minta bantuan tuh juga nggak sungkan, tapi saya juga punya batasan, punya prinsip, dan saya selalu Hmm. tegaskan prinsip saya dengan teman-teman saya. Dan teman-teman saya sudah ngerti, oh kalau ini Bu Dia nggak usah dibantu, udah ngerti. Nah, jadi saya punya batasannya sendiri, udah saya Ah, jelasin. nah, tadi menarik tuh Mbak Wita. Mbak Wita sangat jarang, bahkan tidak pernah melibatkan siswa untuk membantu mengoreksi tugas. Nah, ini mungkin banyak nih teman-teman yang mungkin belum berkecimpung di dunia guru gitu ya dengan metode penglihatan. Mbak Wita punya trik yang kayak gimana sih? Boleh di-sharing nggak? Bahwa kita tuh mampu loh sebagai guru dengan metode penglihatan mengkoreksi tugas dari murid sendiri gitu. Hmm, ya tadi misalnya kalau misalnya ngoreksi sifat kan kayak gini. Kalau Hmm. saya kan lebih enak sebenarnya ujiannya lisan ya. Tapi Oh kan ya, langsung. mempertimbangkan kalau lisan satu kelas itu banyak dan itu tidak efektif. Waktunya Ya, nggak ya efektif kan ya. ngelisan yang ini yang lainnya pada ribut. Apalagi saya anak SMA, udah mereka nanti malah Hmm. mojok gitu kan, malah malah nggak efektif. Jadi saya mikir, Iya. oh saya harus beda nih, kayak gitu harus berubah. Nah makanya dengan cara tadi ngoreksi gitu kan. Hmm. Sebenarnya banyak ya, ada aplikasi yang bisa membantu. Tapi itu kan pasti dengan kelas saya yang begitu luar binasa tadi ya, banyak dengan Iya, siswa yang iya, itu, iya. otomatis ada di aplikasi itu bisa membantu sekali, dua kali, tiga kali gitu ya, atau yang Hmm. sifatnya relatif sedikit. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya makanya saya nggak sungkan. Jadi saya punya bahasanya, saya punya asisten sendiri di belakang layar. Jadi saya memang asisten Oke. itu bantu saya, dia baca, saya memang jadi saya nggak akan ngelibatin siswa saya nggak akan ngerepotin teman sejawat saya. Nah gitu loh. Saya mikir kayak gitu aja karena lebih simpel aja. Ngapain ya udah saya berbagi rezeki sama si asisten saya dan itu pun dalam artian dia cuma bantu saya ngoreksi, nggak lebih nggak kurang kayak gitu loh. Jadi sesuai dengan prinsip saya tetap. Jadi saya bukan berarti ini tugas kamu yang kursi semuanya, enggak. Tetap saya yang dampingin. eh saya tahu karena yang ngajar kan saya tahu ini anak Ya. yang pinter, yang mana yang kurang pinter, saya lebih ngerti. Nah makanya di belakang layar biasanya asisten saya ada gitu kan. Nah kalau saya butuh misalnya Oke. ini tolong dong dibantu bacain atau kayak mana kayak gitu loh. Nah jadi lebih kesan emang kerja dua kali sebenarnya karena di sekolah saya nggak kerja lagi, di rumah saya kerja lagi. Tapi nggak apa-apa Luar demi biasa. menutupi kekurangan saya dalam artian saya nggak pengen nih walaupun saya disabilitas saya memanfaatkan kedisabilitas saya minta maklum sama siswa enggak saya nggak mau itu prinsip Oke, saya oke. pengen tetap menjadi guru yang layak bagi mereka walaupun saya disabilitas kayak gitu loh. Good, mantap sekali. Jadi Mbak Wita punya aspri ya, ya punya asisten pribadi yang Ya, memang di hire oleh Mbak Wita untuk bisa membantu menyelesaikan tugas-tugas Mbak Wita. Siap, ya, siap, siap. Keren, harus keren. kayak gitu memang makanya tadi oh mandiri nih harus mandiri tapi tugasmu telat misalnya kita kan bisa nih kalau tugas selalu ada deadline karena kita tunanetra pasti deadline-nya misalnya kayak apa ya misalnya kayak Excel kita bisa Mm, ngerjain tapi pasti butuh waktu kan butuh waktu ya, kan nah betul. sedangkan orang tuh deadline-nya misalnya segitu kadang kan si Mm, tugas tuh karena cuma satu kali 24 jam. Nah, ya. otomatis kita butuh nih asisten biar cepet kerjanya. Yang penting kita tahu konsep. Nah, terkadang kalau misalnya deadline, oh wajar nih Bu, dia tunanetra. Nah, saya nggak mau loh kayak gitu. Beneran, Iya, saya iya, nggak iya. mau. Apapun Artinya saya bisa begini, jungkir balik di belakang layar, pokoknya bagian depan orang saya tampung. ya. Ini gimana, Artinya Pak Sis? Mbak Wita sebenarnya bisa melakukan tugas itu karena dibatasi waktu dan harus Nah, benar. menyelesaikan tugas itu dalam waktu tertentu, maka diperlukan bantuan
ekstra. Pihak ketiga. mempercepat itu kan begitu kan Iya ya. benar, Bukan benar. berarti mentang-mentang tunanetra, mentang-mentang disabilitas, kemudian tugas-tugas yang apa namanya dibebankan udah dilemparkan ke orang lain begitu saja kan. Benar, benar. Jadi saya nggak mau tuh orang mencap saya karena suka telat tugas karena saya tunanetra. Makanya saya di sekolah saya terkenal nih, misalnya ngumpul soal, saya duluan Oh, selalu nomornya di atas kayak gitu loh. mantap. Kenapa saya pengen tunjukin saya punya kinerja prima loh, walaupun saya disabilitas, walaupun saya di Iya. belakang layar tadi ada bantuan ekstra memang, tapi saya gini loh. Misalnya, berarti kamu nggak mandiri dong. Saya mandiri atau nggak mandiri kan bukan dari kamu. Kayak gitu loh bahasanya. Eksistensi saya, Dan, kemampuan dan saya, kalau eh, seperti itu nggak kasusnya nih perlu Mbak Wita. dipandang dengan kalian kayak gitu loh maksudnya. Maaf, kalau kasusnya seperti itu sebenarnya bukan hanya tunanetra, orang normal pun, orang awas pun sering juga melakukan Banyak. itu, ya gitu loh. Dan Iya, itu Iya. tapi kan keren gitu. mereka terkadang kalau kayak itu nggak suka kasih aja nembak gitu. Kalau saya enggak, Nah, memang saya dampingi asisten saya. Jadi kadang asisten saya memang bukan expert di bidang pendidikan. Jadi benar-benar cuma bantu mata doang Iya. bahasanya gitu ya. Pinjam mata ya. pinjam pinjam Benar. penglihatan. Jadi saya memang harus harus tetap terjun. Jadi aku misalnya ngisi RDM saya juga ngerti misalnya saya ngajarin ini Bu dia bisa nggak ngerti di sini ini Bu di sini saya ngerti kenapa sih ini saya bisa cuma kemarin nggak cepat aja karena butuh waktu kan Iya, harus iya, cepat iya. klik ya udah butuh lempar ke asisten tapi ini saya ngerti nih konsep RDM atau ngisi aplikasi di sekolah itu saya paham saya belajar dulu dong saya telusuri saya pakai itu ya tetap Wah, dipelajari. keren. Keren, keren, keren Mbak Wita. Artinya benar-benar luar biasa lah. Effortnya sangat-sangat besar sekali Pak Sis ya. Untuk Iya. Iya, bisa korban waktu, korban biaya eh, ekstra kan? untuk bisa apa namanya meningkatkan level kemampuan diri agar tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang bukan disabilitas gitu ya Pak Sis ya. Iya betul. Benar, Jadi benar. inilah bentuk-bentuk inklusivitas yang kita kumandangkan selama ini kan. Jadi Betul. kalau selama ini disabilitas itu hanya dianggap Tidak orang mampu. yang perlu dikasihani, orang yang perlu dibantu, oh, ternyata eh, disabilitas pun bisa membantu orang lain kan begitu. Termasuk Iya. seperti Mbak Wita tadi memberikan kesempatan kepada orang awas untuk membantu pekerjaannya dan mendapatkan apa namanya Benefit keuntungan dari benefit dari Ya, kegiatan tersebut. bantuan kontribusinya. bantuan secara profesional kan dalam Iya, artian. betul. Nah, kayak gitu lah, bantuan secara profesional dan diberikan apresiasi secara profesional juga. Hmm. Nah, Pak Sis, nggak terasa nih udah 60 menit lebih Pak Sis. Luar Ngobrolnya biasa. masih banyak sebenarnya yang perlu kita gali. Iya, betul, betul. Kita dapatkan informasi dari Mbak Wita yang begitu apa namanya antusias, begitu semangat di dalam Iya, mengajar. ngegas terus Oh. Mbak Wita 90 menit. Ya, Ya, oke. ini kita agak cooling down sedikit ya. Jadi Ya, mulai dari Oke. umur 15 tahun sudah berada dalam dunia kegelapan. Nah, sampai detik ini udah berapa lama itu Mbak Wita? Maksudnya udah berapa lama apanya ya? Ya, berada dalam kegelapan. Kalau seperti saya kan 10 tahun kan gitu ya. hitung sendiri Pak Sis. Ya, Iya, kegelapan berbeda dengan gelapnya orang lain gitu ya. Iya, iya, maksud iya, pas kita di iya. sini memang benar-benar gelap kan begitu. Iya, Ya, Artinya iya, makasih betul. lebih gitu ya. lama berada di Hampir dalam. lebih kurang hampir 20 tahunan. Oh, berarti sudah melebihi dari apa namanya waktu yang bisa melihat warna dan sekarang ini lebih lebih lama kan, berarti lebih bisa menerima keadaan kan begitu, Ini bisa ini berdamai dengan. biasanya kalau udah lebih dari kalau udah lebih dari apa namanya waktu melihatnya udah malas balik lagi tuh kayaknya. Iya, lebih berdamai lah. Malas balik, malas melihat lagi gitu ya. Iya, Iya, lebih berdamai lah. Ya benar sih, aduh. lebih ke berdamai benar, lebih ke santai. Ya udahlah Ya, ya, saya juga ambil bisa menikmati positifnya hidup saya. gitu ya. Iya, biar menikmati hidup aja. Kan Siap. kayak tadi saya bilang saya mikir kok, kan dari kecil saya selalu berbeda. Jadi ketika saya menjadi seorang tunanetra, dan Allah tuh udah ngabulin doa saya berbeda gitu loh. Maksudnya gini, iya Iya, benar, iya. maksudnya hal yang biasa misalnya ya, dulu saya ketika saya sekolah di SD, SMP, saya selalu Hmm. mendapatkan peringkat nih, misalnya peringkat 1, 2, 3, sayang semuanya lah. Maksudnya sering lah ya,
Iya biasalah, karena ya kamu anak guru, biasa belajar nih gen orang tua, karena guru pasti pinter nih Ya, anaknya. dianggap ada privilege gitu ya. Ya, terus dengan kondisi dalam artian orang tua juga support nih, misalnya bimbel les dan Hmm, sejenisnya, terus buku juga ready. Jadi wajar hmm, kalau kamu dalam tanda kutip pintar gitu ya. ya, Jadi hal biasa nih, karena ada support dari orang tua, terus dana juga ada, terus saya mengadari gen juga iya gitu kan. Nah, tapi ketika saya dalam artian menjadi seorang tunanetra, semua itu bakal jungkir balik kan. iya betul. Nah, kayak gitu loh. Jadi akan berbeda orang memandang. Jadi saya merasa, oh iya sih benar saya emang berbeda. Saya emang anti mainstream. Dan Allah tuh udah memberikan saya itu dalam posisi yang paling tepat sesuai dengan fashion saya sebenarnya. Ya, wah ini luar biasa sih Pak Sis. Terakhir, Udah, gimana Pak masih Sis? ingin saya tanyakan yang terakhir nih kan, Iya, iya, namanya iya, iya. orang kan uh, perlu 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 menyampaikan isi hati ke orang lain itu ya. Nah, Siap. uh, maksud saya pertanyaan saya itu seperti ini. Jadi Mbak Wita kan mungkin ada teman curhat atau apa. Nah itu di mana eh, Mbak Wita melakukan apa namanya? Di mana tempat Mbak Wita Ya, sering kali jadi berbagi tempat kepada sharing orang gitu ya. lain dalam hal keterbatasan ini untuk apa namanya, Mbak Wita merasa nyaman gitu maksud saya. Jadi di mana Mbak Wita merasa nyaman di dalam berbagi keadaan Mbak Wita yang merupakan disabilitas netra ini. Oke. Sekolah, apa Eh, di rumah, apa di mana, apa di IGTI ini. Gitu. Atau mungkin ada someone gitu kan yang selalu Nah, jadi tempat curhatan jadi gitu. jadi saya itu sudah saya bilang kok saya itu emang berbeda. Saya juga kadang agak bingung mengkategorikan saya. Jadi saya sendiri ya. Satu sisi saya waduh. jadi pengen tidak mau mencolok, tapi saya pengen berbeda gitu kan. Itu kan agak berbeda Iya, iya, sebenarnya ya. iya, iya, Tidak mau betul. mencolok, tapi maunya Kontras ya, berbeda. kontras itu ya. Iya, kontras banget. Terus saya tuh tipikalnya cerewet ya. Mungkin Bapak sama Mas Zizi udah lihat ini, Wita ini kayaknya orangnya Enggak, cerewet, cerewet. cerewet, cerewet sih enggak Mbak, cuman kurang kalem Maksudnya, aja. oke. Maksudnya orangnya pasti kelihatan bisa nih diajak ngomong apa aja gitu. Iya, Maksudnya iya, iya, kalau iya. curhat tuh kayaknya enak gitu ya. Maksudnya saya bakal ember lah mulut saya dengan keadaan saya gitu ya. Karena Iya, kan iya, saya iya. bahasanya gampang ngomong gitu ya. Tapi Oke. sebenarnya enggak loh sebenarnya. Jadi gini, kalau saya punya masalah baik itu terkait dengan disabilitas saya atau Ya. dengan perasaan saya atau apapun itu, saya emang tidak pernah menceritakan kepada orang lain. Itu Hmm. bedanya bahkan orang tua saya. Jadi ketika saya pun bercerita dengan teman saya, misalnya bestie saya, baik itu di teman sejawat atau teman sesama tunanetra, Ya. atau dengan orang tua saya, itu posisinya udah kelar masalahnya. Wow. Nah, itu. Nah, di situ. Jadi saya Iya, misalnya iya, cerita iya, nih, iya. dia cuma cerita aja misalnya misalnya saya punya nih adik kelas, "Dek, saya tuh gini-gini loh." Terus gimana? Ya udah selesai sih, cuma cerita doang kayak gitu loh. Iya, Iya, iya. Jadi jadi nggak nggak pernah. ada Jadi adegan hanya saya panik gitu. Kayak ya, cuma ngasih tahu prestasi ya. aja ini Jadi gue bisa kayak gitu loh. hanya bercerita, tidak pernah meminta solusi gitu ya. Benar sekali, benar. Nah, Karena saya cuma ngerti juga tipe kalau saya kalau minta Oke. solusi nih misalnya, Pak, solusinya gimana? Pasti bapaknya, oh gini loh, Wita gini. Masalahnya solusi yang di kalian pikirkan tuh udah saya lakukan. Jadi malah saya cerita kayak gitu loh. ya, Nah ya, kayak gitu ya. saya orangnya langsung bisa em, ketika saya punya Eh, masalah, saya sudah memiliki kemungkinan untuk menyelesaikan solusi. Dan itu tuh pasti gambaran kalian juga ketika saya misalnya curhat nih sama Mas Rafiq, oh iya. gini aja Mbak Wita, ya saya sudah lakuin kok. Nah gitu Oh, loh. Jadi oh, iya, iya, mending apa yang saya cerita ya mending aku eksekusi aja sendiri gitu semua iya. kemungkinan itu kayak Itu, gitu loh nanti kalau udah itu, cerita baru saya jelasin. Ya, itu itu Mbak namanya Wit. berbagi. Iya, itu ini itu kalau Mbak Wita berbagi sama orang lain, setelah itu orang lain yang punya masalah jadi. Iya, nah itulah makanya yang saya herannya orang itu malah kalau punya masalah cerita sama saya sampai pernah loh di kampus di kos saya itu sampai bilang Mbak Wita ini buka psikolog aja karena semua orang tuh banyak masalah tuh iya Nyaman ya, nangis tempat yang cerita sama nyaman buat saya iya cerita. beneran sampai masalah keluarga putus cinta dan sejenisnya saya mikir Us, beneran ngeri, serius mulai ngeri, dari ngeri. perkuliahan perasaan rumah Ini, tangga semuanya udah ceritain perselingkuhan ini semuanya udah sampai semuanya. ini cocok makanya ditempatkan di madrasah aliyah ini yang mana sih siswanya nih lagi remaja-remajanya itu lagi puber-pubernya Mereka itu. kayak dengerin yang kayak gitu. Mereka minta solusi. Gimana nih Mbak Wita? Bilang saya gini 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 kayak gitu kan. Ya, jadi mereka lebih banyak cerita gitu lah. Nah, padahal dalam tanda saya kan selalu punya slogan
Mungkin Wah, kalau misalnya ada Gmail apa tuh? saya, eh, I want to be a sunflower. Saya selalu pengen menjadi bunga matahari. Wes. Saya suka banget bunga matahari, filosofisnya. Orang Mm-mm. sukanya bunga, kalau cewek sukanya mawar, Iya, sama benar. melati gitu ya, yang Iya, gitu, yang Ma- anggun, atau belambangan atau anggun. atau bunga deposito suka juga tuh orang. Ya, tapi saya suka banget namanya Iya, bunga matahari. oke. Kenapa saya suka Kenapa bunga tuh? matahari? Kenapa tuh? Karena dia sama-sama pertama, dia walaupun bunga, tapi dia nggak gampang untuk dipetik. Jadi walaupun mau dipetik, kayaknya ikut banget Eh, ya orangnya harus pakai pisau kan, pakai oh pisau, pakai ya. gunting. Nggak mungkin langsung petik kayak gitu aja. Jadi walaupun dia tidak cantik ya, maksudnya dalam artian tidak terlalu cantik seperti anggrek, tidak seanggun anggrek, tidak semenarik melati gitu kan, atau Mm-mm. mawar, tapi dia butuh effort untuk memotongnya, ya kan? Itu Oh, yang pertama. Terus yang kedua, bunga matahari itu bermanfaat dari segala badannya itu, dari bijinya bisa dimanfaatkan kayak gitu loh. Jadi walaupun dia bunga yang dalam artian jelek, nggak terlalu menarik, tapi dia punya manfaat lebih banyak dibandingkan bunga-bunga lainnya. oke. Nah, terus yang ketiga, bunga Hmm. matahari. Di antara semua bunga, bunga itu sebenarnya butuh matahari kan sebenarnya? Rata-rata semuanya bunga Iya, butuh butuh matahari. cahaya matahari. Ya, benar. Nah, tapi kenapa hanya bunga matahari yang ada label mataharinya? Kenapa tuh, Mbak? Karena karena dia memang setia banget sama mataharinya, gitu loh. Karena kalau Oh, matahari ke kanan, dia akan ke kanan. Kalau matahari ke oh, kiri, dia akan ke mengikuti kiri. cahaya rangsangannya Cahaya mengikuti matahari. rangsangan cahaya Iya, matahari ya. sekali. Ah, Ketika matahari itu tenggelam, dia akan nunduk kan, bunga matahari itu unik menurut saya. Jadi iya, iya, kayak iya. saya juga punya cita-cita, saya punya impian, dan matahari itu impian saya, tujuan saya hidup gitu. Jadi saya Wow. ada tujuan, nggak kayak bunga-bunga lainnya tinggal mekar-mekar doang gitu kan. Saya punya tujuan. Matahari ke barat, saya ke barat, ya ke utara, saya ke utara gitu loh. Saya punya tujuan gitu loh. Makanya saya bilang I want to be a sunflower. Makanya aksesoris saya semuanya bunga matahari gitu kan. Ya, saya Wow. pengen, emang saya pengen itu matahari saya gitu loh. Dan saya berharap saya bisa jadi matahari bagi orang lain kayak gitu loh. Wah, keren. Wah, keren banget, Pak Sis. Iya, Ini iya, luar biasa. ini luar biasa ya. Ini Kalau teman-teman Digital Lovers kalau ada yang merasa ingin ada episode berikutnya ngobrol sama Mbak Wita, langsung komen aja dikasih komen ya di sini ya. betul, tulis aja di bawah, Nanti tidak kita apa-apa. agendain ngobrol lagi sama Wita. Kan banyak sekali yang bisa kita gali Kan nih, Pak Sis. kalau kalau lebih tepat lagi kasih aja itu temanya apa kira-kira kan begitu. Iya, 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 boleh, boleh, Ya, boleh. ya, ya, intinya Ini kayak gitu lah. harapan-harapannya Mas Rafiq di Iya, oke. Wah, Mbak Wita betul-betul luar biasa. Nggak terasa 60 menit lebih sudah kita lalui dan kayaknya nggak ada capeknya kita ngobrol sama Mbak Wita ya, Mbak Pasis ya. betul. Seperti halnya cahaya matahari yang panasnya itu selalu membuat orang semangat untuk bisa beraktivitas gitu ya. Iya, selalu menyinari bumi. Nah, Mbak Wita, di penghujung obrolan kita ini, apa sih harapan Mbak Wita? Bukan harapan, maksudnya gini, nasihat apa yang bisa Mbak Wita sampaikan kepada teman-teman tunanetra di luar sana yang saat ini belum menjadi guru, bang saat ini profesinya belum sebagai seorang guru dan ingin menjadi guru di sekolah umum gitu. Ada nggak nasihatnya Mbak Wita? Dan satu lagi, harapan apa yang Mbak Wita miliki ke depannya untuk masa depan Indonesia tentunya tentang pendidikan inklusif gitu. Oke, yang pertama, ketika Mm-mm, kita pengen menjadi seorang guru tapi belum berkesempatan gitu ya, menjadi guru di sekolah umum, berarti mm-mm, yang pertama yang perlu diperhatikan tipsnya, ya mm-mm. jangan batasi pikiran Anda. eh Wow. Ya ubah konsep-konsep definisi yang dalam artian yang standar. Karena ketika kita memasuki dunia yang bukan dunia kita bahasanya ya, itu sudah Mm-mm, berbeda. Jangan gunakan konsep yang sama. Ya, sama seperti saya selalu mendefinisikan keberadaan saya di dalam sekolah madrasah, sekolah apa, reguler, itu mm-mm. sama seperti seekor ikan teri yang ada dalam samudra, gitu kan. Wah, Nggak pada tempatnya gitu loh. Ya kan, ikan teri itu kecil, terus kecil banget. harusnya itu berenangnya cuma di tepian, tapi saya berusaha berenang di samudra yang harusnya itu milik hiu, paus dan sejenisnya. Itu udah beda kan. Nah, kalau misalnya kita punya pikiran kayak ikan teri sama kayak ikan teri pada yang tinggal di air sungai atau air tawar, ya bakal mati lah dia. Nah, jadi ya Mm. kita harus berbeda gitu, punya pikiran konsep yang berbeda, definisi yang berbeda. Jadi konsep inklusivitas, konsep mandiri,
itu harus berbeda, nggak sama, nggak bisa sama, karena kita memiliki dunia yang berbeda. Dan kita jangan memaksakan mereka untuk memahami kita, tapi cobalah memahami mereka yang pengen memahami kita gitu. Jadi jangan paksa mereka, jangan tuntut mereka untuk ini loh saya. Nggak usah. Jadi cukup kita yang memahami mereka, ajak mereka masuk ke dunia kita. Ini loh, tengok loh dunia kita tuh kayak gini. Jadi nggak perlu harus memaksakan harus A, B, C, D, F, G harus gini-gini, nggak perlu gitu kan. Jangan memaksakan diri, hidup santai ya kayak ikan teri, slow tapi ya aman, nggak dimakan ikan lain kayak gitu loh. Tapi ada Iya, arus iya. yang harus diperhatikan, harus diperhatikan misalnya ya, samudra kan arusnya lebih lebih terja lebih susah kan. Nah, jadi kita kalau misalnya cuma konsepnya sederhana ya nggak akan bisa bakal tersapu arus kayak gitu loh. Jadi Hmm. harapan saya guru-guru yang pengen, saya orang yang pengen jadi guru, jangan jangan cuma pengen oh eksis nih saya masuk sekolah guru, udah nggak usah motifnya kayak gitu, nggak usah. Jadi Oke. pengakuan kita itu nggak dibatasi sama pengakuan orang lain loh. Maksudnya kayak tadi loh, kayak kemampuan saya. Saya nggak, walaupun saya mampu, saya nggak pengen orang yang memberikan label kepada saya. Ya bodoh Hmm. amat. Orang Iya, mau nge-label iya. saya mampu atau tidak ya terserah. Yang penting kemampuan kita tuh kita tunjukin dengan senyaman kita. Jadi nggak perlu tertuntut gitu loh. Misalnya kita nggak bisa, ya udah nggak bisa, Oke. nggak apa-apa. Kenapa harus, oh saya harus bisa gini-gini? Ya enggak. Gunakan prinsipnya, sesuai prinsip masing-masing, karakter masing-masing. Kalau kalian nyaman, kalian buat Mm-mm. prinsip sendiri, ya udah lakukan gitu. Ngapain harus ikut pemikiran orang lain untuk ke kita? Kita akan menjadi orang lain kan? Ya mending kita Iya, menjadi iya, diri iya. kita sendiri. Kita punya kekurangan, oke nggak ada masalah. Emang kenapa kalau saya tunanetra? Emang kenapa saya punya asisten pribadi? Ya terserah, yang penting tugas saya kelar kan? Yang Iya, penting jadi saya dapat ujian kan? Ya iya udah terus. betul. Jadi harus punya prinsip yang kuat dalam diri agar tidak mudah terpengaruh dengan omongan orang gitu ya, Mbak Ya, Wita ya. karena kebanyakan tunanetra, kebanyakan tuh sebenarnya pengen sekolah reguler tuh minta pengakuan. Validasi. Nah, pengakuan, oh kita mampu gitu lah. Nah, itu yang salah. Harusnya nggak perlu. Kita sudah menjadi seorang guru saja, menjadi seorang asisten, atau nggak usah deh. Kita tamat sarjana aja tuh udah sebenarnya udah diakui dunia. Ngapain kita Iya, harus iya, iya, mikirin iya. orang lain gitu loh. Nggak Oke. ada masalah kayak gitu loh. Jadi perkecil pengakuan itu dalam artian kalau saya jujur, saya nggak butuh pengakuan orang lain. Bagi saya orang tua saya. Kalau orang tua saya bilang bagus deh, ya udah saya lakukan. Kalau enggak ya udah Hmm. terserah bodo amat kayak gitu loh yang lain. Terserah kayak gitu loh. Iya, Nah, iya, jadi iya, iya. lakukan dengan diri kita sendiri, nggak usah dibatasi. Tapi maksud terus open minded tadi ya, pikirannya terbuka, Betul. nggak definisinya mandiri tuh gini loh kita harus sendiri. Nah, itu kadang gemes banget loh pengen tampar bolak-balik gitu ya kayak gitu Waduh, sabar, pemikirannya. sabar. Sabar, Iya, Mbak, sabar, Mbak. iya kadang ya oke lah kalau emang kamu bisa mandiri tapi konsekuensinya bagus ya kayak kata Mas Rafiq tadi misalnya dia mandiri nih Hmm. tapi emang kerjanya becus ya nggak apa-apa gitu loh tapi ujungnya apa? Ya, Mandiri tapi kerjanya nggak baik ujungnya apa labelnya oh iya tunanetra emang nggak bisa ujungnya apa stigma kayak gitulah iya, iya, menjeral iya, sama iya. tunanetra lainnya gitu loh padahal cuma dia Hmm. sendiri yang malas nggak mau ngakui kayak gitu loh. Nah di situ Oke. jadi karena kita berbeda dunia kita harus berpikir kayak mereka jangan mereka berpikir kayak kita. Lalu apa harapannya untuk masa depan pendidikan inklusif di Indonesia, Mbak? Harapannya ya konsep inklusivitas lebih dipahami sama semua orang, bukan hanya kita sebagai pelaku, Mm-mm. eh, tapi juga semua orang, misalnya pemimpin kita, teman Ya. kerja kita, siswa dan sejenisnya. Yang pasti, walaupun konsepnya berbeda-beda, saya berharap inklusivitas itu memiliki makna tersendiri dan itu bernilai positif untuk subjeknya kayak kita, gitu loh. Jadi nggak perlu disamakan definisinya, tapi cukup mereka memahami konsep inklusivitas itu sudah cukup bagi saya karena berbeda tuh terkadang butuh, nggak mungkin harus sama. Nggak asik, Mbak, kalau sama semua. Ya makanya berbeda tuh memang bagus gitu loh. Jadi ngapain kita Iya, harus menyamakan kemampuan kita sama mereka? betul, Nggak perlu kita betul. beda ya nggak apa-apa. Dan Indonesia itu bisa terbentuk karena banyak perbedaan di dalamnya, ya kan? Iya, Nah, Ya jadi jadi pentingnya di indah. situ kan. makanya Pentingnya Iya, di iya. situ. semboyan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Bhinneka Ika. Tunggal Ika itu, Ya, betul. makanya. Wah, keren. Luar biasa. Mbak Wita, mantap sekali ya obrolan kita hari ini ya, Pak Sis ya. Besar sekali, jadi iya iya, jadi gak terasa ini Iya, sudah lebih dari 1 jam berbincang dengan Mbak Wita. Jadi mau nggak mau harus kita akhiri nih Mas Rafiq. iya, betul. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di apa namanya tema-tema lain gitu ya, dengan pembahasan yang jauh lebih ngegas lagi dengan Mbak Wita, luar biasa ini.
Gimana, Pak Sis? Oke, Kita cukupkan? kita akhiri sampai di sini aja dulu IGTI Lover. Jadi selama lebih dari 1 jam kita berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa ini dari Pulau Sumatera, dan kita akhiri dengan mengucap Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Moto In- IGTI, Waalaikumsalam warahmatullahi Inklusif, inklusif, edukatif, edukatif, progresif. progresif. Terima kasih Mbak Wita.